selamat malam semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Malam hari ini, perkenankan nama saya Junita, Prodi Akuntansi di Universitas Lancang. Kami dari kelompok 10 ini menjelaskan tentang pengendalian integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Integritas pemrosesan. Prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework menyatakan bahwa sistem dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Pengendalian input. Frasa sampah masuk, sampah keluar menunjukkan pentingnya pengendalian input. Jika data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, maka outputnya pun juga demikian, akan tidak valid dan tidak lengkap. Akibatnya, hanya personel yang berwenang untuk bertindak di dalam otoritas yang harus mempersiapkan dokumen sumber. Ketiga, adapun bentuk desain yang pertama, yaitu seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelumnya secara berurutan. Dan yang kedua, dokumen turnaround, yaitu sebuah catatan atas data yang dikirimkan pihak eksternal yang kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal untuk selanjutnya diinput ke sistem. Pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Pengendalian entry data. Pengendalian manual harus dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis, yaitu sebagai berikut. 1. Pengecekan file. 2. Pengecekan tanda. 3. Pengecekan batas. 4. Pengecekan jangkauan. 5. Pengecekan ukuran. 6. Pengecekan atau pengujian kelengkapan. 7. Pengecekan validitas. 8. Tes kewajaran. Dan yang terakhir ke-9, nomor ID resmi atau seperti nomor pegawai yang berisi cek digit. Pengendalian pemrosesan. Ada pun step-stepnya. Pertama adalah pencocokan data. Dalam kasus-kasus tertentu, 2 atau lebih item dari data yang harus dicocokkan sebelum sebuah tindakan yang akan dilakukan. 2. Label file. Label file perlu dicek untuk memastikan bahwa file yang benar-benar terkini sedang diperbaharui. 3. Perhitungan ulang total batch. Total batch harus dihitung ulang setiap masing-masing dengan nilai-nilai catatan trailer. Kelima, pengujian saldo atau cross-putting dan saldo nol. 6. Mekanisme ward protection. Mekanisme yang ini dilindungi oleh terhadap menimpa atau menghapus file data yang disimpan dalam media magnetik. Dan yang terakhir, pengendalian pembaruan secara bersamaan. Ini artinya pengendalian yang mengunci pengguna untuk melindungi catatan individu dari kesalahan yang terjadi jika berbagai pengguna berupaya untuk memperbaharui catatan yang sama dalam waktu bersamaan. Tambahan entry data pemrosesan batch. Pemrosesan batch bekerja lebih efisien jika transaksi-transaksi disortir sehingga rekening-rekening yang terkena dampak berada dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk. Sebuah log kesalahan mengidentifikasikan kesalahan input, data memudahkan pemeriksaan tepat waktu dan pengumpulan ulang atas transaksi yang tidak dapat diproses. Total batch yang sering digunakan yaitu total finansial, total hash, jumlah catatan. Pengendalian tambahan entry data online. Prompting, di mana sistem meminta tiap-tiap item data, input dan menunggu respon yang dapat diterima, memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan. Dengan kata lain, prompting adalah sebuah pengecekan kelengkapan secara online. Yang kedua, verifikasi close up. Mengecek ketetapan dari data input dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Yang selanjutnya,
Sebuah log transaksi menyertakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi, termasuk pengidentifikasian transaksi khusus, tanggal dan waktu entry, serta siapa yang masukkan transaksi. Selamat malam, nama saya Dona Kristina Sregar dari kelompok 10 mau melanjutkan materi kami, yaitu tentang pengendalian output. Pengendalian output penting meliputi yang pertama pemeriksaan pengguna terhadap output, proses rekonsiliasi, yang selanjutnya rekonsiliasi data eksternal, selanjutnya pengendalian transmisi data. Dua pengendalian transmisi data yang umum adalah yang pertama checksum, sebuah pengendalian transmisi data yang menggunakan sebuah hasil dari sebuah file untuk memverifikasi ketetapannya. Yang kedua, sebuah bit ekstra yang ditambahkan ke setiap karakter digunakan untuk mengecek ketetapan transmisi. Yang selanjutnya, materi selanjutnya, pengendalian integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Sebagian besar organisasi memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan. Nama saya Dewi Kristina. Saya akan melanjutkan materi dari kami, yaitu dengan judul ketersediaan. Gangguan dalam proses bisnis yang dikarenakan tidak tersedianya sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Akibatnya, proses pengendalian DSS 01 dan DSS 04 menunjukkan pentingnya memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia setiap saat dibutuhkan. Tujuan dari ketersediaan ini adalah untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Meminimalkan risiko penghentian sistem merupakan kemampuan sebuah sistem terus berfungsi dalam kejadian ketika komponen tertentu gagal. Fitur-fitur desain meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian akses fisik, mengurangi risiko pencurian atau kerusakan. Yang kedua, lantai ditinggikan, diberi perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Yang ketiga, pendeteksi api dan perangkat penegakan mengurangi kemungkinan kerusakan. Demikianlah hasil diskusi kami melalui video tentang pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perubahan pengendalian. Perubahan pengendalian adalah proses formal yang digunakan untuk memastikan modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi keadaan sistem. Bahkan, perubahan pengendalian yang baik sering menghasilkan kinerja operasi yang lebih baik secara keseluruhan. Pengujian yang cermat sebelum implementasi mengurangi kemungkinan membuat perubahan yang menyebabkan downtime sistem, dan melalui dokumentasi yang lebih cepat, pemecahan masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi. Perubahan pengendalian. Perubahan pengendalian adalah proses formal yang digunakan untuk memastikan modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi keadaan sistem. Bahkan, perubahan pengendalian yang baik sering menghasilkan kinerja operasi yang lebih baik secara keseluruhan. Pengujian yang cermat sebelum implementasi mengurangi kemungkinan membuat perubahan yang menyebabkan downtime sistem, dan melalui dokumentasi yang lebih cepat, pemecahan masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi.